Jenderal TNI, aksi jarah rumah Uya Kuya, Eko dan Sahroni didalangi sosok terlatih dan terorganisir. Markas Besar TNI menyatakan, tentang anggota Badan Intelijen Strategis TNI ditangkap anggota BRIMOB lalu viral di media sosial dengan tuduhan sebagai provokator adalah tidak benar. Mabes TNI juga menyoroti ada sosok di balik demonstrasi dan juga mau mengadu domba TNI vs Polri dengan narasi Nasari yang menyesatkan. Kalau kami amati, memang polanya terlihat terorganisasi dan terlatih, kata Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Freddy Ardiansyah dikutip Sabtu. Freddy menjelaskan, kecerdasan para pelaku kerusuhan dalam melakukan aksinya membuat aparat harus lebih waspada. Bagi TNI, itu adu kecerdasan antara pelaku kejahatan pelaku kriminal dan kami, ujarnya. Ia menilai, masukan dari sejumlah kalangan, baik masyarakat sipil maupun pengamat turut menjadi bahan evaluasi TNI. Masukan itu menjadi pelajaran bagi kami untuk berbenah agar lebih cermat, antisipatif, dan siap dalam melaksanakan upaya pencegahan, ucapnya. Gelombang protes berlanjut pada tanggal 28 Agustus. Buruh mendatangi gedung DPR dengan 6 tuntutan, sementara mahasiswa dan pelajar kembali mengusung agenda pembubaran DPR. Aksi pada sore hari menjadi ricuh setelah polisi membubarkan massa dengan gas air mata dan water cannon. Kericuhan memuncak saat kendaraan taktis Brigade Mobil menewaskan Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, 21 tahun, di Bendungan Hilir. Tewasnya Afan memicu amarah publik. Situasi makin panas ketika rumah sejumlah legislator, di antaranya Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, dijarah massa. Aksi itu terjadi diduga karena pernyataan mereka yang dinilai tak bersimpati terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tentara Nasional Indonesia turut dikerahkan untuk membantu pengamanan dalam rangkaian aksi unjuk rasa yang terjadi dalam 2 pekan terakhir. Namun, di tengah upaya memperkuat sinergi dengan Polri, muncul upaya provokatif dari pihak tertentu yang mencoba memecah soliditas TNI Polri melalui penyebaran informasi menyesatkan di media sosial. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoaks, kata Freddy Ardiansyah. Freddy membeberkan, framing pemberitaan negatif yang diterima institusinya tidak hanya di Jakarta tapi juga terjadi di beberapa kota lain. Menurut dia, hal itu sangat menyakiti hati prajurit militer yang berjibaku di lapangan melawan massa anarkis. Terus terang saya sampaikan, dampak dari pemberitaan yang meluas terkait dengan TNI dalam kerusuhan, TNI ditangkap Polri, kemudian TNI provokator, itu betul-betul bagi kami statement maupun pemberitaan yang melukai hati para prajurit dan instansi TNI, kecewa Freddy. Padahal menurut dia, anggota TNI di lapangan berjuang mempertahankan agar tidak ada rakyat yang terluka akibat massa anarkis. Mereka rela mengorbankan diri bahkan harus terkena timpukan batu hingga molotov. Prajurit itu bekerja dengan tulus ikhlas, membantu Polri untuk meredam berbagai aksi kerusuhan. Jadi sama-sama kepanasan, sama-sama kena lempar batu, sama-sama kena lempar hebel, sama-sama kena gas air mata, bahkan ada yang kena bom molotov. Tapi jangan sampai framing negatif, itu malah lebih kuat daripada segala apa yang kita kerjakan selama ini, beber Freddy. Diketahui, seorang anggota TNI bernama Mayor SS didekati BRIMOB saat sedang bertugas dalam memantau demo di Jakarta tanggal 28 Agustus tahun 2025. BRIMOB yang mencurigai gelagatnya menghampiri dan diinterogasi soal identitas. Setelah diketahui bahwa Mayor SS berasal dari Badan Intelijen Strategis TNI dengan menunjukkan kartu tanda anggota dan surat tugas, BRIMOB tersebut pun melakukan foto bersama sebagai bentuk sinergitas dan soliditas. Sayangnya, foto tersebut justru viral dan dibumbui framing negatif kepada TNI dengan tudingan BRIMOB menangkap seorang provokator yang memiliki KTA